Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda selalu sehat, banyak rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Selamat bergabung kembali bersama channel Creepy Keriting, channel yang berisi tentang cerita horor, mistis, dan cerita seram lainnya. Dan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Stasiun dan Gudang Tua Belanda. Bersama saya Bang Siwar, kita mulai ceritanya. November 2007. Menurut gue, sebuah pekerjaan apapun itu sangat mulia. Karena gue paham, dalam pekerjaan terdapat resiko yang dapat terjadi. Mau dan tidak mau itu harus diterima. Selayaknya sebuah pekerjaan, pasti ada sebuah cerita menyenangkan dan juga menyedihkan, dan begitu juga menyeramkan. Sebut saja gue Iman. Orang-orang terdekat gue di pekerjaan kadang memanggil gue dengan awalan Pak, tapi gue selalu bilang sama mereka, memanggil nama akan membuat kita lebih dekat. Gue udah menginjak tahun ke-7 bekerja sebagai pengatur perjalanan kereta api, atau bisa disebut PPKA. Sudah berpindah-pindah 2 kali stasiun. Banyak pengalaman aneh yang pernah gue alami. Tapi gue yakin itu hanya bagian dari seninya bekerja. Di stasiun kali ini tidak terlalu padat pekerjaan gue. Dalam artian normal sebagaimana mestinya. Hanya saja stasiun ini menurut cerita yang berkembang di masyarakat setempat menyimpan cerita horor yang lumayan melegenda. Walaupun awal kepindahan gue sampai saat ini belum pernah sama sekali mengalaminya. Bahkan sangat kebetulan stasiun ini lokasinya adalah tempat kelahiran istri gue. Gue punya teman dekat kerja yang bernama Romli, salah satu kondektur di stasiun yang saat ini gue bekerja. Bahkan Romli lebih duluan daripada gue kerja di stasiun ini. Rom, bangunan tua yang di samping itu lumayan kenceng ya ceritanya, ucap Iman. Alah, itu hanya cerita masa lalu biasa. Ya zaman Belanda waktu pembuatan ini kali Pak, sahut Romli. Gue denger emang ada cerita gitu ya? Pernah ngalamin? Ucap Iman. Belum lah Pak. Hanya saja memang banyak warga di sini yang bahkan lebih tahu daripada kita Pak, sahut Romli. Iya sih. Besok gue kerja malam Rom, ucap Iman. Haha, hati-hati loh Pak Imam. Biasanya semakin penasaran suka dateng. Hahaha, sahut Romli dengan bercanda. Beberapa hari yang lalu memang mertua gue cerita, karena memang awalnya gue yang bertanya soal bangunan tua yang dulunya dijadikan gudang itu. Mertua gue tidak menceritakan hal aneh-anehnya, malah hanya berpesan kalau emang harus berhati-hati. Tapi memang terlihat stasiun ini tidak begitu mempunyai suasana menyeramkan apapun. Hanya saja bila malam hari tiba, biasa digunakan anak-anak muda untuk nongkrong di rel kereta yang sudah tidak aktif lagi. Bahkan, gue sering melihat mereka mabuk-mabukan di rel itu, yang menghadap ke bagian gudang tua Belanda. Tapi bagaimana bisa mereka berani melakukan hal bodoh itu? Dengan cerita masyarakat di sini tentang si cantik Belanda. Atau karena mereka telah mengetahuinya, jadi tidak merasa takut. Data yang gue tahu tentang terjadi kecelakaan di sekitaran stasiun merupakan hal yang membuat gue menggelengkan kepala. Hari-hari bekerja gue selalu normal, bahkan terkesan memang begini-begini aja. Hingga malam ini, ketika gue bekerja, angin sangat kencang.
Memang, gue sangat mengantuk malam ini. Tidak seperti biasanya. Yang membuat gue kaget ada bau amis. Sama sekali sebelumnya belum pernah gue cium bau seperti ini. Gue memaksakan keluar dari ruangan ini dan melihat ke arah bangunan gudang. Itu tidak melihat apapun. Anehnya, bau amis itu hilang seketika. Gue lanjutkan bekerja hingga pagi dan bagian gue pulang ke rumah. Lanjut untuk beristirahat. Bangun-bangun gue dalam keadaan lemas. Setelah melihat celana gue kaget. Apa gue sudah mimpi basah di siang bolong seperti ini? Gue ingat-ingat dalam mimpi gue ada perempuan amat sangat cantik blasteran Belanda. Siapa ya perempuan itu? Atau hanya mimpi saja? Saat itu gue tidak banyak bicara. Siapapun termasuk istri gue. Hanya saja entah kenapa pikiran gue menyangkut pautkan dengan cerita gudang itu. Tapi keyakinan gue berkata lain. Ini hanya halusinasi dan cocok logi gila saja. Pada bulan November, pekerjaan gue terbilang biasa saja. Apalagi gue selalu semangat menyelesaikan apa yang menjadi tugas gue di stasiun ini. Memastikan kereta api, penumpang, dan lainnya sudah jadi tanggung jawab gue di pekerjaan ini. Ini adalah awal tanggal bulan November. Hari Kamis dan kebetulan gue bekerja malam. Suasana seperti biasa, pekerjaan satu persatu seperti biasanya gue selesaikan. Malam ini seperti biasa, di depan gudang tua itu ada beberapa anak yang nongkrong-nongkrong sambil bermain gitar, karena suaranya terdengar jelas. Sampai larut malam mereka bubar. Gue juga mencium bau amis, pernah sesekali waktu itu. Sama, persisnya juga dengan angin yang lebih kencang. Rom, mencium bau amis? Tanya Imam. Iya Pak Imam, saya cium bau ini sudah sering sih, sahut Romli. Hah? Apa? Kamu sudah sering? Ucap Imam. Serius Pak Imam, palingan karena ini malam Jumat Pak, sahut Romli dengan santai sekali. Memangnya kenapa Rom? Ucap Imam sambil penasaran. Dulu sih biasanya suka ada yang menampakkan diri gitu Pak Imam. Tapi biasalah, mitos-mitos, sahut Romli. Gue sebenarnya kaget sekali, karena baru 2 kali, sementara Romli dengan sangat santai menganggap hal ini biasa sekali. Akhirnya setelah bau itu hilang, gue sengaja jalan keluar ruangan untuk hanya sekedar melihat ke sekitar saja. Dan ketika gue melihat ke arah bangunan tua bekas gudang itu, sosok berambut panjang terlihat jelas duduk di rel kereta yang sudah tidak aktif itu. Gue terkesima beberapa detik, walaupun hanya bagian sampingnya yang gue lihat. Seketika gue memejamkan mata dan menggosok mata. Wujud perempuan itu masih ada duduk. Lalu, siapa dia itu? Gue langsung masuk ke dalam ruangan memanggil Romli. Rom? Sapa Pak Imam? Iya Pak, kenapa? Sahut Romli. Coba deh Rom, lihat ke sana, ucap Imam sambil menunjuk ke arah perempuan yang gue lihat. Kenapa Pak di arah itu? Gak ada apa-apa kan? Sahut Romli. Benar kata Romli, tidak ada apa-apa. Dan sekali lagi aku lihat, benar tidak ada apa-apa. Itu membuat gue kaget untuk kedua kalinya malam ini. Tapi gue tidak bisa mengabaikan apa yang barusan gue lihat dan mengiyakan cerita yang berkumandang di masyarakat itu. Jumat pagi awal bulan November.
Kebetulan mertua kue baru saja pulang dari pekerjaannya. Dan karena kue memang dekat sekali dengan mertua lelaki, jadi sudah tidak canggung untuk mengobrolkan apapun dengan dia. Sembari menyantap pisang buatan istri. Ya, kue tinggal bersampingan di sini dengan rumah mertua. Jadi sangat dekat. Itu juga yang membuat gue bersyukur bisa kerja dan ditempatkan di stasiun ini. Beh, Imam kemarin malam mengalami kejadian aneh di tempat kerja. Ucap Imam. Babeh adalah panggilan gue pada mertua. Kenapa Imam? Sahut Babeh. Enggak Beh, itu gudang tua yang dekat rel yang sudah nggak aktif itu. Ucap Imam. Oh iya, yaitu bangunan tua dulunya gudang sekaligus tempat istirahat pegawai yang bikin jalur kereta itu. Wah, itu lama banget emang. Babeh tahu cerita itu dari bapak. Sahut Babeh. Zamanan Belanda ya Beh dulu itu? Tanya Imam. Iya, tapi udah lama itu nggak keurus. Emang kenapa Mam? Enggak Beh, Imam melihat sosok perempuan tadi malam tuh. Aneh sih, tengah malam gitu. Pas Imam suruh teman lihat, udah nggak ada lagi. Sahut Imam. Perempuan? Ucap Babeh. Ya, itu udah jadi cerita yang sering Babeh denger. Babeh percaya, nggak percaya sama cerita dulu. Katanya ada perawan gitu yang dibunuh sama Belanda sehabis diperkosa. Tapi itu hanya sebatas cerita. Kebenarannya Babeh juga nggak tahu. Ucap Babeh. Gue paham dengan cerita Babeh itu. Mungkin ya cerita hanya sebatas cerita. Gue coba main logika agar menghindari gue dari rasa ketakutan yang berujung membuat gue celaka sendiri. Jumat malam, gue bekerja normal. Cerita dari Babeh sedikit memperkuat bahwa adanya saksi sejarah yang pernah terjadi di gudang itu. Bahkan gue sangat percaya apapun kejadiannya masa lalu selalu memberi warna bahkan menjadi cerita yang melegenda untuk gue nikmati di masa sekarang. Dan hari ini hari Sabtu. Gue sibuk bukan main. Kejadiannya sangat cepat, bahkan ini kejadian yang di luar nalar gue. Gue tidak menyangka sama sekali. Ada kereta api jurusan antar kota melewati stasiun di mana gue bekerja. Salah satu gerbong kereta itu kebakaran setelah melewati stasiun gue. Akhirnya setelah melewati pintu rel itu, gerbong kereta api itu bagian belakang terlepas dan melaju kembali ke arah belakang dengan kecepatan sangat kencang karena memang bagian rel kereta itu sedikit menanjak. Alhasil, terdapat 2 korban yang tewas terseret gerbong lepas tersebut dan kembali menabrak kereta jurusan yang sama di jalur rel kereta yang sama juga. Otomatis korban tewas dievakuasi ke stasiun di mana gue ada di situ. Hari ini orang-orang semua berkumpul dan tentu ini pekerjaan yang membuat gue juga kaget. Dalam lelah gue setelah semua beres, Sabtu malam itu gue berpikir, baru saja malam Jumat kemarin gue alami kejadian mistis. Hari ini kejadian benar-benar bikin merasa lelah. Bukan gue mencocok logikan dengan korban tewas, hanya saja ini pengalaman 1 minggu penuh keringat dan ketakutan. Pak Imam, maafkan saya, ucap Romli. Iya Rom, kenapa kamu minta maaf? Sahut Imam. Tidak, Bapak belum tahu mitos yang lebih parah dari perempuan yang pernah Bapak lihat itu, ucap Romli. Memang kenapa? Tanya Imam penasaran. Sebenarnya ketika malam itu Pak Imam bilang ke saya dan menunjukkan tempat pas malam Jumat itu kan.
Saya tahu Pak Imam melihat sosok perempuan kan? Ucap Romli. Karena aku juga sudah 2 kali melihatnya Pak. Tapi aku yakin itu hanya sosok yang sudah terbiasa ada di situ. Ucap Romli kembali. Ya benar kata Romli. Kita tidak bisa melakukan apapun dengan alam lain. Hanya sekedar berdampingan. Dan hanya lewat doa-doa saja yang bisa menembus ruang dan waktu. Apalagi rasanya tidak etis menghubungkan suatu kejadian kecelakaan dengan hal-hal seperti itu. Setelah kejadian-kejadian yang gue alami, gue jadi lebih terbiasa beradaptasi dengan cerita-cerita mistis yang berkumandang. Karena pada dasarnya itu yang turun-temurun menjadi sebuah cerita. Gudang tersebut dan sosok perempuan masih tetap dengan ceritanya, dan gue masih tetap dengan pekerjaan yang gue lakukan. Dan sampai saat ini, kecelakaan yang memakan korban tewas masih saja ada di stasiun tempat gue bekerja. Bulan Maret tahun 2019, ada anak-anak dini hari menuju subuh tewas tertabrak kereta api. Dasarnya gue selalu ingin berpesan, kehati-hatian harus yang paling utama. Bahkan kita tidak bisa menyalahkan siapapun dalam sebuah kecelakaan. Selalu ada kelalaian dan korban.